Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyis salihin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi hasiba. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya. Kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah taala di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga majelis kita mendapatkan keberkahan, limpahan ilmu, kemudahan amal, dan taufik menuju ke jannahnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah di atas petunjuk dan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian, kalau kita berbicara godaan syaitan, setiap saat kita selalu digoda oleh syaitan. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syaitanu yajri min ibni Adam majrad dam." Setan itu mengalir di tubuh manusia di tempat-tempat aliran darah. Jadi pembuluh-pembuluh darah kita, jamaah sekalian, aliran-aliran darah kita, di situ sudah dibuat kaplingan sama syaitan, sudah dibagi-bagi. Iya. Padahal kalau seandainya pembuluh darah kita itu di zoom ya, diperlebar, diperpanjang, ya, mungkin gede banget ya Pak ya, pembuluh darahnya mungkin seperti jalan yang sangat besar ya, jalan raya yang sangat besar. Nah, setiap bagian-bagian pembuluh darah di situ ada syaitan yang mengendalikan. Ada yang menggoda, memberikan bisikan, was-was dan seterusnya. Sampai kapan? Ya sampai akhir hayat manusia, Pak. Jadi nggak ada istilahnya syaitan itu berhenti menggoda kita hari ini, nggak ada. Selama kita masih hidup, masih ada godaan syaitan. Oleh karena itu dikisahkan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, Pak. Atau aslinya itu bukan Al-Jailani tapi Al-Jilani ya. Bacaannya itu yang tepat sebenarnya Al-Jilani, cuman biasa orang kita menyebutnya Abdul Qadir Al-Jailani ya. Beliau ulama besar, jamaah sekalian. Pernah suatu ketika beliau didatangi cahaya yang sangat terang. Tiba-tiba cahaya terang ini mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Allah Tuhanmu. Pada hari ini aku katakan bahwa kamu sudah lulus dari ujianku dan kamu sudah tidak perlu lagi ibadah. Kamu sudah lulus dari ujian setan." Artinya setan udah gak bisa nggodain kamu, kamu pun sudah bebas dari ibadah dan seterusnya. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Beliau mengatakan, "Kadzabta ya adu Allah." Dusta kamu wahai musuh Allah. Kamu itu bukan Allah. Kamu sok ngaku-ngaku Allah. Kamu menjelma dalam bentuk cahaya untuk menipu. Maka akhirnya cahaya ini, Pak, ketika Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan kamu pendusta, kamu itu musuh Allah, kamu itu syaitan, maka cahaya ini pecah, hilang. Habis itu syaitan mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, dengan cara ini aku berhasil menyesatkan banyak manusia." Dengan cara ini, yaitu apa? Memperlihatkan dalam bentuk cahaya dan mengaku sebagai
Allah. Tapi kamu nggak bisa aku goda. Kenapa? Karena kamu punya ilmu. Ini jemaah. Jangan heran jemaah, kelompok-kelompok sesat ada yang mengklaim dirinya Pak sudah nggak perlu wajib lagi sholat. Udah ngapain sholat, orang saya makomnya udah tinggi kok, gitu ya. Bahkan mereka nggak lagi puasa lagi ya. Disuruh jemaah, ngapain jemaah, orang saya sholatnya di Masjidil Haram. Loh, di Masjidil Haram gimana? Orang sholat di rumah sholat juga enggak, bilangnya di Masjidil Haram. Kenapa nggak Jumatan? Saya nggak Jumatan, saya Jumatannya di Masjidil Haram Pak. Padahal di kita Pak, Jumatan tadi jam berapa Pak? Ya jam 12 lah ya kurang lebih. Di Masjidil Haram Pak jam berapa? Masih jam 8. Jumatan gimana? Anehnya yang semacam itu Pak, masih ada orang percaya. Dan dia menganggap oh sudah nggak mungkin bisa digoda syaitan lagi. Kata siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, fa innal hayya la tu'manu lahu minal fitan. Orang selagi masih hidup Pak, tetap belum bisa dikatakan selamat dari godaan. Masih hidup. Iya. Sehingga di sini kita harus berhati-hati karena syaitan terus menggoda kita. Puncaknya jemaah, ya puncaknya menggoda kita saat sakaratul maut, ya. Baik. Sebenarnya Pak, kalau berbicara godaan syaitan itu panjang jemaah. Para ulama menulis buku-buku khusus tentang godaan syaitan Pak. Contoh ada buku bagus Pak ya, judulnya Talbis Iblis ya, tipu daya iblis. Sudah diterjemah Pak ke bahasa Indonesia, cuman saya nggak tahu judul Indonesianya itu apa itu ya, terjemahannya. Tapi ada sudah, saya pernah lihat bukunya. Buku ini Pak, judul aslinya Talbisul Iblis, tipu daya iblis. Ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ada lagi kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Ya. Trik-trik lah bahasa kita ya untuk menyelamatkan diri dari godaan syaitan. Kurang lebih 2 jilid Pak, ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menunjukkan godaan syaitan itu macam-macam Pak. Jadi kalau ada sebagian orang Pak, kalau nggak mempan dengan godaan ini, dicoba lagi dengan godaan yang lain, terus sampai ketemu di titik kelemahan dia, di titik dimana dia jatuh. Kalau nggak mempan pakai harta, pakai wanita. Wanita mempan pakai jabatan. Nggak mempan lagi, pakai apa lagi? Terus dicari sama syaitan sampai ketemu kelemahannya di mana. Gitu. Maka di sini jamaah sekalian menunjukkan jangan pernah kita merasa aman dari godaan syaitan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Setan itu senantiasa mendatangi kalian dalam segala kondisi Pak. Dan kita udah nggak di Ramadan nih Pak ya, udah selesai Ramadan Pak. Kemarin pas Ramadan Pak ya, itu syaitan dibelenggu Pak. Nah, sekarang Ramadan udah selesai Pak, ya udah bebas lagi syaitan. Makanya kata Nabi kita, syaitan itu akan mendatangi kalian dari seluruh pintu, dari seluruh kondisi Pak. Hatta yahduruhu inda ta'amihi. Bahkan setan akan mendatangi kalian ketika kalian makan. Sampai pun kita makan Pak, itu momen gak dilewatkan sama syaitan. Caranya gimana syaitan menggoda kita ketika makan? Dibuat lupa baca bismillah. Iya. Malah apa sekarang Pak, kalau mau makan foto-foto dulu. Bukan baca bismillah, difoto dulu makanannya, jepret ya. Itu. Tahu-tahu lupa dia baca bismillah karena sibuk foto makanan gitu ya. Gitu. Dan sebagian lagi dilupakan oleh syaitan ya ketika makan, sehingga makannya apa misalkan jadi kebanyakan makan itu ya. Ditipu sama syaitan sehingga begah badannya, jadi malas ibadah.
Kemudian dibuat lupa berdoa juga, mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Terus kapan lagi syaitan datang, Pak? Syaitan datang kepada kita dalam banyak pintu, cuma ibadah, syaitan datang, Pak. Lagi sholat, Pak, dibisiki supaya kita pikirannya kemana-mana. Makanya, Pak, ya, lucu kadang orang kita, Pak, ya. Pas lagi sholat, pas lagi nggak sholat, lupa atau naruh kunci di mana. Kenapa ketika sholat kok ingat? Gitu. Itulah syaitan di situ, ngasih tahu syaitan kan. Begitu sholat dikasih tahu, dibisiki gitu ya. Lagi sholat dibisiki ini, dibisiki itu, dibayangin ini, bayangin itu. Pak, ini lagi sholat, Pak. Lagi ibadah lain, Pak, misalkan haji atau umroh, Pak. Sebelum berangkat haji, sebelum berangkat umroh, persiapannya luar biasa. Kapan ya waktu berangkat umroh, kapan ya haji, udah nggak sabar nih. Begitu sudah berangkat haji atau umroh, Pak, di sana kepikiran lagi di rumah. Duh, gimana ya anak-anak saya, gimana cucu saya, gimana rumah saya gitu. Jadi bikin cepat-cepat pulang, Pak, nggak menikmati ibadah di sana, Pak. Itu syaitan begitu ya. Sebelum berangkat haji, Pak, wah, dibuat kita ini nggak sabar pengen cepat berangkat. Begitu sudah di sana, Pak, keingetan rumah terus, Pak. Jadi nangis ketika pertama kali lihat Ka'bah doang, Pak. Nanti hari kedua, hari ketiga, Pak, udah kemana nggak ngerti. Ada yang ke tempat belanja, ada yang kemana gitu ya. Mulai itu lupa lagi, di depannya ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, udah lupa gitu ya. Ini jamaah, syaitan begitu. Ini dalam ibadah. Contoh yang lain, syaitan akan datang kepada kita jamaah sekalian ketika kita sedang melakukan aktivitas apapun. Pekerjaan juga gitu, Pak. Lagi di kantor ingatnya apa gitu ya. Ingat di rumah misalkan. Lagi di rumah ingat yang di kantor, Pak. Jadi dibuat urusan kita ini serba carut marut lah, acak adut gitu, Pak. Sehingga kita nggak pernah fokus dengan tujuan kita itu apa, yang saat ini dilakukan apa, Pak. Lagi taklim, Pak, bukannya fokus taklim, ada sebagian malah nggak ngerti, Pak, fokusnya kemana yang dipikirin gitu. Gitu. Makanya, Pak, kadang-kadang saya suka bercanda, Pak, sama jemaah. Ini kalau ada di majelis taklim, ada di antara bapak-bapak, mohon maaf ya, Pak, ya, yang ngantuk, Pak, kemungkinan besar, Pak, di luar lagi banyak masalah, Pak. Kemungkinan besar. Kok tahu, Ustaz? Iya, saya tahu. Kenapa, Pak? Karena Nabi mengatakan bahwa majelis taklim itu sakinah, ketenangan. Iya. Makanya saking sakinahnya, Pak, orang duduk di majelis taklim sampai apa? Tidur. Gitu. Begitu sudah subhanakallahumma bihamdika, Pak, baru bangun. Loh, udah selesai ya, Pak Ustadz? Udah. Gimana? Gitu. Sakinah banget ya. Nanti sampai rumah, Pak, nggak bisa tidur itu. Nggak bisa tidur biasanya. Gitu. Oh, tadi enak bener ya pas Pak Ustadz ngisi pengajian gitu, lu bisa tidur gitu. Tapi begitu di rumah nggak bisa tidur lagi gitu. Ini jemaah. Maka dari itu, disinilah pentingnya kita waspada selalu dengan godaan syaitan, Pak. Syaitan membuat kita selalu tidak pernah fokus dengan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Makanya di sini Nabi mengingatkan syaitan akan membuat kalian lupa dalam segala hal, Pak. Iya. Contohnya juga ketika zikir, jemaah. Iya. Oh iya, insyaallah ya. Ini, Pak, baru ngomong, Pak, ya. Syaitan memalingkan dari fokus, Pak. Diuji kita nih, Pak. Masya Allah.
Semoga Allah mudahkan. Jadi ingat Pak, belum lama istri cerita Pak, ada kajian Zoom dengan salah seorang ustadz. Tiba-tiba di layar Pak muncul tulisan aneh Pak, celaan lah intinya kepada Allah maupun Islam. Berapa kali tuh diperbaiki, baru setelah itu ketahuan, oh ada yang ngehack Pak. Ada yang ngehack. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Ini salah satunya jemaah. Salah satunya ketika kita sedang berzikir. Ketika kita sedang berzikir, maka syaitan akan datang kepada kita dan menggoda kita. Makanya Pak, kadang gini, zikir itu kan amalan yang mudah ya Pak ya. Zikir itu kan amalan yang mudah. Kenapa kita sering lupa? Ya itu tadi, syaitan. Padahal Pak, kalau dipikir-pikir ya Pak, zikir kan gak secapek sholat gitu ya, gak secapek tawaf, gak secapek mungkin kita puasa gitu ya Pak ya. Tapi kenapa kok zikir itu sulit bagi kita? Yaitu tadi jawabannya jamaah sekalian, bahwa kadang-kadang syaitan datang kepada kita sehingga membuat kita lupa apa? Berzikir. Iya. Jadi kata Nabi SAW, inna syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'ni. Setan senantiasa mendatangi salah seorang dari kalian dalam segala kondisi, hatta yahduruhu inda ta'amih, sampai syaitan datang kepada kalian ketika kalian sedang makan. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah, maka ketika makanan salah seorang di antara kalian jatuh, fal yumit ma kana biha min adha, maka ambil makanan itu dan bersihkan kotorannya, summa liyakulha, kemudian dimakan Pak. Ini lagi enak Pak, yang makan tiba-tiba Pak ayamnya jatuh Pak ke bawah, ke lantai. Ya. Ini jangan dibuang begitu saja Pak. Kalau bisa ambil dan bersihkan dan dimakan lagi. Kenapa? Kalau dibiarkan akan menjadi apa? Makanannya syaitan. Ya, kecuali mungkin kalau memang sudah parah ya Pak, ya kotornya memparah, nggak bisa dibersihkan, ya sudah, nggak masalah ya. Tapi kalau selagi masih bisa dibersihkan, dibersihkan para jemaah. Ya, baik. Wala yada'aha lisyaiton, wala yada'ha lisyaiton, jangan sampai dia biarkan makanan itu dimakan oleh syaitan. Wa idza faraha falyal'aq asabi'ah, bahkan ketika selesai makan Pak, ada anjuran, ada sunnah untuk menjilat jari jemari. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah, karena dia tidak tahu di mana makanan itu terletak berkahnya. Bisa jadi yang nempel di jari itu ada berkahnya Pak, sehingga jangan buru-buru dicuci ya, sebelumnya dianjurkan untuk dijilat terlebih dahulu ya. Baik. Jadi ini luar biasa Pak, bagaimana syaitan sangat gencar di dalam apa? Masuk ke dalam setiap kondisi manusia, menggoda. Mau ibadahkah Pak, mau ngapain, bahkan Pak, setan akan masuk ke dalam kejiwaan kita Pak. Bapak-bapak tahu ya, ada kelainan-kelainan jiwa, ada was-was Pak. Ya, ada istilah dalam kejiwaan Pak, namanya OCD itu Pak, pernah dengar? Obsessive Compulsive Disorder. Apa itu? Kalau kita bilang Pak, gangguan was-was. Semuanya diwas-wasin Pak. Contoh, wudhu saja Pak,
nyuci kaki itu nggak selesai-selesai Pak. Ada orang begitu Pak. Dia ngerasa belum kecuci kakinya, padahal kita ngeliat udah berkali-kali dia berulang-ulang Pak. Dan itu nyata Pak, jemaah kita sering menyaksikan begitu. Yang kedua, ada orang Pak sholat diulang-ulang terus. Kenapa? Batal katanya. Saya udah kentut batal lagi, batal lagi ya Pak. Wudu lagi, kentut lagi, wudu lagi, kentut lagi. Jadi berulang-ulang. Ya. Sampai ada Pak ya. Ini nyata Pak kejadian ya. Sampai ada diantara sebagian orang, pasti kenal orangnya Pak, pernah mandi Pak. Saya pernah ngajak orang Pak mampir ke rumah itu, rumah di kampung sih Pak ya, kan tempat orang tua maksudnya. Nah di situ saya ngajak temen Pak, itu temen ini pernah mandi Pak 1 bak habis. Kayak ibu saya khawatir, ini kan bawa temen kok begini. Saya juga nggak tahu gitu. Bisa seperti iya Pak, ada orang begitu dihinggapi was-was Pak. Iya. Kenapa? Syaitan membisiki, kamu belum bersih tuh kakinya, cuci terus, kalau enggak nanti dibakar pakai api neraka, kan? Itu was-was Pak. Dan sebagian Pak di Arab sana ya, di Arab ini Pak, itu ceritanya para ulama di sana Pak ya, para penceramah itu sering ceritain Pak, kalau di Arab itu ada yang was-wasnya sampai ke arah talak Pak. Kamu udah saya cerai kemarin kok, padahal belum dicerai Pak. Itu. Sampai ada orang Pak ragu-ragu, saya udah cerai istri saya apa belum gitu loh. Sampai ke taraf itu Pak. Sampai ke taraf itu. Kayak sebagian orang Pak, kemana-mana cuci terus pakai sabun terus Pak. Kenapa? Dia kalau nggak terus dicuci pakai sabun, itu apa? Kumannya nempel gitu loh. Luar biasa Pak. Kelakuannya itu sudah luar biasa, khawatir dan takut Pak. Ya. Sehingga di sini Pak, menghadapi was-was Pak, salah seorang imam besar Pak Masjid Kuba, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau dalam ceramahnya pernah menjelaskan begini Pak. Jadi cara paling ampuh menghilangkan was-was Pak, itu was-wasnya dicuekin Pak, nggak usah diurus, dicuekin aja, jangan dituruti. Contoh misalkan hari ini saya mati apa enggak, ya udah bilang enggak mati, itu masih ada umur gitu. Nanti saya ketemu anak saya apa enggak, ketemu, itu aja. Was-was jangan dituruti Pak. Ya, ketika dituruti Pak, kita akan semakin cemas, semakin takut, sehingga muncul Pak sekarang penyakit yang disebut dengan anxiety Pak ya. Ada lagi yang menyebut dengan gangguan psikosomatik ya. Dari mana? Dari was-was yang sudah Pak berlarut-larut Pak. Segala hal dicemasi, masa depan dicemasi, masa lalu disedihin terus, gitu ya. Apa-apa dipikir gitu Pak ya. Padahal zaman bapak-bapak dulu ya, ketika masih remaja Pak ya, kayaknya belum pernah Pak ya dengar istilah kayak begini Pak ya. Anxiety itu apa gitu kan. Itu kayaknya zaman bapak-bapak nggak ada. Tapi zaman sekarang Pak, remaja-remaja sekarang Pak, banyak yang sudah kena seperti itu Pak. Ada peran syaitan? Ada pasti. Karena Allah sudah mengkhabarkan bahwa tugas syaitan itu memberikan was-was. Ya, was-was. Itu. Walaupun kita tidak menampik Pak ya, kadang-kadang ada faktor genetik, mungkin ada faktor-faktor kesehatan lain, mungkin ada faktor nutrisi, mungkin ada itu Pak. Kita nggak menampik itu. Artinya tetap di situ ada peran syaitan memberikan bisikan, was-was gitu ya. Waham itu kalau bahasa sebagian orang Pak, waham ya, halusinasi gitu ya. Itu syaitan semuanya. Itu. Jadi jamaah sekalian, termasuk syaitan akan datang ketika seorang mengalami masa sakaratul maut. Di sini ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, walakin waqtul mauti ahrasu ma yakunu syaitanu ala ihwa'i bani Adam. Akan tetapi waktu ketika seorang akan mati adalah kondisi yang setan paling semangat untuk menyesatkan. Kenapa Pak? Kenapa waktu mau meninggal setan itu paling semangat menyesatkan? Karena ini kesempatan terakhir. Ya Pak, diibaratkan ujian Pak, ini ujian akhir ini.
Kalau dia matinya suul khotimah Pak, syaitan akan bersorak-sorai, oh ini nanti jadi teman kita di neraka. Sip, dapat teman lagi. Gitu. Tapi kalau gagal Pak, syaitan akan menderita. Waduh, udah capek-capek nggoda bertahun-tahun gagal gitu ya. Iya, kesel Pak syaitan. Selama ini sia-sia dong saya menggoda bertahun-tahun, ternyata matinya di atas ketaatan gitu. Makanya di saat paling terakhir itu syaitan paling semangat. Ya. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih al-a'malu bi khawatimiha. Kata Ibnu Taimiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung penghujungnya. Sehingga syaitan akan sangat semangat ketika di penghujung umurnya manusia. Sehingga semangatnya luar biasa. Namun di sini perlu dipahami jamaah sekalian bahwa godaan syaitan ketika manusia akan wafat, ya, apakah mesti syaitan menampakkan diri? Apakah mesti syaitan memperlihatkan dirinya, Pak? Enggak mesti, Pak. Jadi perlu dipahami di sini bahwa betul syaitan akan mendatangi orang ketika sakaratul maut, tapi enggak mesti dalam bentuk wujud manusia, enggak mesti. Contoh ya Pak ya, saya jadi dulu ingat ya, sering ada guru-guru di pengajian itu kan Pak ya, cerita begini bahwa nanti kalau orang mau meninggal itu setan akan datang dalam wujud orang tuanya Pak yang sudah meninggal. Dan orang tuanya bilang, kamu beragama ini loh, kamu masuk Nasrani loh, kamu masuk Yahudi loh, kamu masuk agama ini loh, dan seterusnya. Itu ya. Kenapa? Itu agama yang benar. Ya. Apakah benar begitu Pak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Terkadang syaitan datang dalam wujud manusia, terkadang dalam bentuk lain Pak. Dalam wujud manusia Pak, pernah dialami oleh imam besar kaum muslimin yang kita kenal dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kalau orang Indonesia nyebutnya Imam Hambali Pak ya. Tapi bukan Imam Hambali yang itu ya Pak ya, beda itu mah. Ini Imam Ahmad bin Hambal ya. Orang Indonesia biasa menyebutnya Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal sebelum meninggal Pak, dikisahkan oleh putra beliau Abdullah bin Ahmad bin Hambal, ya. Kata Abdullah bin Ahmad, aku pernah menghadiri wafatnya ayahku, artinya ketika sakaratul maut. Itu Imam Ahmad. Sedangkan di tanganku ada kain untuk mengikat rahangnya, Pak. Jadi rahangnya Imam Ahmad sampai diikat. Kenapa? Karena beliau merasakan kesakitan Pak ya, namanya juga sakaratul maut Pak. Biasanya ulama Pak ya, itu justru malah kadang-kadang sakaratul mautnya berat Pak ya. Jadi kita pernah bahas Pak, sakaratul maut berat itu nggak ada kaitannya dengan amalan, enggak. Memang justru kadang-kadang orang yang amalannya apa? Mulia, imam besar misalkan, itu justru kadang-kadang sakaratul mautnya berat. Ya, makanya Nabi kita SAW itu sakaratul mautnya berat ya. Beliau merasakan sakit 2 kali lipat orang biasa. Baik. Nah di sini Imam Ahmad ketika sakaratul maut, beliau terkadang pingsan, terkadang siuman ya. Pingsan sadar, pingsan sadar. Nah, suatu ketika orang-orang di sekitarnya ingin mentalkin beliau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Imam Ahmad mengatakan la ba'du, la ba'du. Tidak, belum, tidak, belum. Nah, orang-orang di sekelilingnya hebat, heran. Ya, sampai putra beliau itu Abdullah mengatakan, "Wahai ayah, kenapa kamu? Kenapa Anda? Dari tadi kok bilang tidak, belum, tidak, belum?" Kata Imam Ahmad, "Wahai putraku, tadi iblis datang di depanku. Syaitan." Ngapain iblis muncul? Dia muncul sambil gigit jari. Kemudian iblis ini atau syaitan ini mengatakan, "Fusta ya Ahmad." Wahai Ahmad, kamu sudah lulus dari godaanku, kata syaitan. Maka aku pun mengatakan la ba'du, tidak, belum lulus. Nanti kau sudah mati baru lulus. Belum juga mati. Dan terus syaitan mengatakan seperti itu
Supaya apa? Supaya aku ujub dengan amalanku dan supaya aku merasa sudah berhasil dari godaan syaitan. Luar biasa Pak ya. Kita bayangkan Pak, kalau kita yang di posisi Imam Ahmad Pak, tiba-tiba Pak, setan datang bilang ke kita, kamu udah sukses, kamu berhasil, kamu top, kamu selamat dari godaanku Pak. Kira-kira kita gimana Pak? Kadang-kadang Pak, kita beramal ya kan, dipuji orang Pak, kalau kita nggak segera eling Pak, nggak segera ingat, nggak segera zikir, itu kadang suka lupa daratan Pak. Iya kan? Iya ya, kok nggak kayak sedekahnya kayak saya paling gede nih sedekahnya. Kok nggak ada yang ilmunya kayak saya ya? Kok nggak ada yang kayak saya ya hebatnya ceramah? Kok nggak ada yang kayak saya ya dalam membaca Al-Quran paling indah misalkan Pak. Itu Masya Allah, memang luar biasa Pak. Jadi Imam Ahmad Pak, alhamdulillah beliau berhasil, nggak tertipu Pak. Coba kalau Imam Ahmad sampai besar kepala, sampai ujub Pak, udah bisa-bisa Pak akhir hayatnya su'ul khatimah dalam keadaan ujub dengan dirinya sendiri. Tapi Imam Ahmad ngerti bahwa apa? Ini syaitan datang menggoda beliau sampai beliau mau wafat Pak, sampai iblisnya Pak yang turun tangan Pak. Iblis Pak yang turun tangan. Insya Allah kalau kita Pak ya, Allah sayang lah insya Allah Pak sama kita. Kita nggak sekuat Imam Ahmad Pak imamnya ya, imannya ya. Gitu ya, syaitan kan menggoda sesuai dengan kondisi imannya Pak. Kalau orangnya berat-berat nih, yang kelas-kelas level hebat ya pasti godaannya lebih berat ya kan. Ya itu. Jadi di sini contoh Pak, Imam Ahmad mau wafat Pak, syaitan datang langsung, iblis datang langsung di depannya menjelma menjadi bentuk manusia, mengaku bahwa Imam Ahmad sudah lulus ya. Dan Imam Ahmad mengatakan belum, nanti kalau sudah wafat ya. Masih hidup, masih ada kemungkinan bisa tergoda. Nah sekarang apakah mesti syaitan menampakkan diri? Jawabannya enggak. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Nah yang kedua Pak, kadang-kadang syaitan datang kepada kita dengan cara lain Pak. Kalau tadi kan Imam Ahmad digoda supaya ujub ya Pak ya. Nah kadang-kadang beda lagi Pak. Setan datang kepada dia Pak dalam keadaan supaya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu supaya dia su'uzon kepada Allah. Nah ini beda lagi Pak. Ini godaan syaitan yang lain lagi Pak. Mungkin dulu dia ketika masih muda Pak banyak dosanya ya. Syaitan akan membisiki, alah orang kayak kamu udah mau mati banyak dosanya, nggak mungkin diampuni. Akhirnya apa Pak? Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah Pak. Akhirnya mati dalam keadaan apa? Buruk sangka kepada Allah. Naudzubillah. Padahal asal kita mau taubat Pak, Allah pasti ampuni kok. Pembunuh 100 orang, dia serius taubat, dia sungguh-sungguh taubat, dia hijrah ke tempat lain Pak. Belum sampai ke tempat hijrahnya dia sudah wafat, ternyata Allah ampuni karena dia sudah bertaubat. Jaraknya ke tempat hijrah lebih dekat daripada jarak yang dia di tempat yang buruk Pak. Artinya jangan pernah kita suuzon Pak sama Allah Pak. Sebanyak apapun dosa kita Pak, tetap mati kita dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzonna billah. Jangan sampai salah seorang dari kalian wafat kecuali dalam keadaan apa? Berbaik sangka kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah itu gimana Pak? Maksudnya gini Pak, kita berharap walaupun amalan kita banyak yang lalai ya, dosa kita banyak, tapi kita yakin bahwa Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu ya. Jadi itu maksudnya, mati dalam keadaan berbaik sangka. Kenapa? Karena pasti Pak, syaitan akan menggoda kita supaya kita mati dalam keadaan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak, jadi dua macam ya godaan syaitan sebelum seorang meninggal. Baik jamaah sekalian, ya sampai di sini kajian kita. Insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan materi dari silsilah kematian dan alam akhirat ya. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai di sini kurang lebihnya kami mohon maaf dan kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.